3 fakta sejarah tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari sejumlah teori sejarah hingga ke fakta sejarah. Bedah buku sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara. Dari kajian Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah. Melihat fakta sejarah yang dituliskan banyak kalangan ahli sejarah dan ilmuwan Indonesia dan luar negeri. Serta kajian sejumlah profesor ahli sejarah, ada hal yang menarik untuk kita ketahui. Yakni kapankah dan dari manakah asal mula masuknya agama Islam ke Indonesia? Merunut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, ketiga teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain teori Arab, Mekah, teori Cina dan teori India, Gujarat. Dengan sejumlah fakta sejarahnya masing-masing. Perbandingan teori sejarah ini pernah dikupas Buya Hamka dalam seminar peradaban Islam Melayu dan perkembangannya di Asia Tenggara. Ketika Buya Hamka didaulat sebuah perguruan tinggi di Malaysia untuk memaparkan fakta-fakta sejarah yang telah beliau kaji tentang hal tersebut. Mari kita lihat beberapa uraian berikut ini. Pertama yaitu teori Arab, Mekah. Teori tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab Mekah ini ditulis oleh seorang ulama Islam dari Indonesia yakni Abdul Malik Karim Amrullah atau Profesor Dr. Buya Hamka. Teori ini kemudian didukung oleh sejumlah peneliti sejarah dari Amerika dan Eropa, J.C. Vanler, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, hingga diseminarkan di Harvard University tahun 1991. Tesis Buya Hamka diperbincangkan para ilmuwan di sini. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, yakni di zaman Khulafaur Rasyidin. Tepatnya di zaman setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Buya Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam, beliau tulis tahun 1957 Masehi, yang menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Buya Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yaitu tepatnya 3 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejumlah utusan Nabi melakukan perjalanan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru bumi termasuk singgah di Indonesia. Artinya, Islam telah dikenal dan dianuti sebagian penduduk di Sumatera sejak awal dakwah Islam mulai berkembang di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga berlanjut di zaman Khulafaur Rasyidin. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin. Wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Buya Hamka tersebut didukung oleh ilmuwan barat yang bernama T.W. Arnold, peneliti sejarah dari Amerika, yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara di abad 6 Masehi.
Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Kedua yakni teori China. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, tahun 618 hingga 905 Masehi. Dibawa oleh Panglima Muslim dari Kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yakni yang dilaksanakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus berdakwah menyebarkan ajaran Islam di luar Jazirah Arab. Kota Kanton di China pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Cina. Hal ini diungkapkan oleh ahli sejarah Amerika, Jean A. Burley, tahun 2004, dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi, sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina, Jin Bun, memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Ketiga yaitu teori India, Gujarat. Teori ini dulu sempat diajarkan di sekolah-sekolah. Namun kemudian ilmuwan Muslim tanah air banyak mengkoreksi fakta sejarah ini. Selain dianggap terlambat dan secara pendataan juga lemah. Hal lainnya adalah karena teori India, Gujarat, ini hanya dikembangkan oleh kalangan orientalis Belanda dan kalangan yang dikhawatirkan menyimpangkan fakta otentik sejarah Islam untuk membelokkan fakta sejarah. Teori yang dicetuskan oleh ahli sejarah barat yang bernama G.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snouk Hugronje, seorang orientalis Belanda, J. P. Schnapel, W.F. Suterheim, J. P. Mokwet, hingga Sucipto Wiryo Suparto. Teori mereka ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India, pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Merah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudera Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, tahun 2009, karya Uka Chandra Sasmita. Corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu,
Hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah tahun 831 Hijriah atau tanggal 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Jambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo, yang wafat tahun 1419 Masehi. Wallahul a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Daftar Pustaka Sejarah Islam di Nusantara, Profesor Dr. Buya Hamka, cetakan Panjimas tahun 1979. Salinan Sejarah Islam di Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia, cetakan tahun 1995. Salinan Sejarah Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia tahun 1992. The New World of Islam, karya L. Stoddard, tahun 1946 Masehi. Sejarah Islam di Indonesia, Profesor Dr. Deliar Nur, cetakan tahun 1994 Masehi.